Jumpa lagi di channel Mau Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Mari kita lihat isi soalnya. Sebelum kita memasuki isi soal, kita akan mengingatkan kembali tentang apa itu gaya Lorentz. Gaya Lorentz yaitu suatu gaya yang bekerja pada suatu partikel bermuatan listrik yang sedang bergerak di dalam medan magnet. Karena itu kita lihat kaitannya dengan soal berikut ini. Soalnya adalah sebuah partikel alfa bermuatan 3,2 kali 10 pangkat min 19 kulong dan masanya 6,6 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Bergerak dengan kecepatan 55 kali 10 pangkat 5 meter per sekon, tegak lurus di dalam medan magnet yang besarnya 45 Tesla. Pertanyaannya, hitunglah A. Jari-jari lintasan partikel alfa, B. Waktu untuk melakukan satu putaran. Berarti di sini diketahui bahwa jenis muatannya positif, yaitu 3,2 kali 10 pangkat min 19 kulong, kemudian kecepatannya 55 kali 10 pangkat 5 meter per sekon, kemudian massa dari partikel alfa ini adalah 6,6 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Karena tegak lurus berarti tetanya adalah 90 derajat. Sementara kuat medan magnetnya sebesar 45 Tesla. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya kita lihat gambar seperti ini. Ini kita akan gambar ini dibagi dua. Yang sebelah sini adalah daerah tidak ada medan magnet. Yang sebelah sini adalah daerah yang ada medan magnetnya. Arah medan magnetnya ya ini dot. Dot ini artinya, dot ini berarti medan magnetnya menembus bidang mendekati pembaca. Ini dot. Sekali lagi, dot itu artinya medan magnetnya arahnya yaitu menembus bidang mendekati pembaca. Jadi ke sana. Kemudian ini ada sebuah partikel alfa berjenis positif bergerak dengan kecepatan 55 kali 10 pangkat 5 meter per detik di dalam ruangan yang tidak ada medan magnetnya. Kalau ruangan ini tidak ada medan magnetnya, maka muatan ini akan bergerak lurus. Tetapi ketika memasuki muatan ini di dalam medan magnet, yang ini dot ini, ternyata partikel ini tidak bisa berbuat lurus, tidak bisa bergerak lurus, tetapi mendapatkan gaya Lorentz. Kemana arah gaya Lorentz-nya? Kita dapat menggunakan aturan perkalian dua buah vektor dengan sistem cross. Yaitu kalau kita perhatikan, ini vektor kecepatannya ke kanan, kemudian arah medan magnetnya yang dot ini adalah mendekati pembaca, berarti ke sana. Jadi kalau kita lebih realkan, ini ibaratnya ini V-nya ke barat, kemudian B-nya itu ke utara, sana ke utara. Maka arah gaya Lorentz-nya itu yaitu dengan cara mengalihkan dua buah vektor dengan sistem cross. Ya. V-nya ke barat kali medan magnetnya ke utara. Maka gaya Lorentz-nya itu akan V terhadap B, yaitu ke bawah. Ini gaya Lorentz-nya. Jadi arah gaya Lorentz-nya ke bawah.
Berapa besarnya gaya lorentnya tersebut? Yaitu dengan mengalihkan besarnya muatan, kali besarnya kecepatan, kali besarnya medan magnet, kali sin theta. Sin theta ini adalah sudut antara V dengan D. Jadi partikel alfa ini di ruangan yang lurus di ruangan yang nggak ada medan magnetnya dia akan bergerak lurus. Tetapi ketika masuk ke medan magnet dia tertarik ke bawah sehingga partikel ini akan bergerak melingkar. Nah, melingkar. Kemudian kita telusuri, andaikan ini tertarik ke bawah, maka dia akan bergerak melingkar seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita telusuri ketika ada di titik ini, maka kecepatan liniernya ke sana, kemudian medan magnetnya ke utara, maka gaya lorentnya ke bawah. Nah, jadi di sini gerakannya melingkar. Untuk mengimbangi gerakan ini menjadi keadaan stabil melingkar, tentu diimbangi dengan gaya sentripetal, yaitu suatu gaya yang menuju ke pusat lingkaran. Jadi sepanjang lintasannya ini, partikel alfa bergerak di dalam medan magnet akan membentuk lintasan melingkar. Nah, kalau melingkar, pertanyaan A, berapa jari-jari lintasannya? Jadi ini adalah jari-jari lintasannya, berapa R. Nah, tadi partikel yang bergerak di dalam medan magnet ini, yaitu gaya lorentnya seimbang dengan gaya sentripetal. Gaya lorentnya adalah yang tadi ini adalah QVB atau BQV sinus alfa sama dengan gaya sentripetal yaitu mv kuadrat per R. Jadi dari persamaan ini R-nya adalah M kali V per B kali Q sinus theta. M-nya 6,6 kali 10 pangkat min 27 kg. V-nya adalah 55 kali 10 pangkat 5 meter per detik. Kemudian B-nya adalah 45 Tesla. Q-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Sin theta, tetanya 90 derajat, maka nilai ini adalah 1. Nah, kalau kita hitung semua akan didapat bahwa jari-jari lintasannya yaitu 25 kali 10 pangkat min 2 meter atau 25 cm. Jadi, nah kemudian karena ini gerakannya adalah melingkar, berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran? Ya, misalnya dari sini sampai ke sini lagi yang dikenal dengan perioda, ya, 1 kali putaran. Kita ambil dari rumus kecepatan linier hubungannya dengan kecepatan sudut pada gerak melingkar bahwa V sama dengan omega kali R. Omeganya adalah 2V per T kali R. V di sini adalah yang 3,14. Jadi dari persamaan ini bahwa besarnya perioda yaitu 2VR per V. 2 kali V-nya 3,14, R-nya 25 kali 10 pangkat min 2, per V-nya 55 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Akhirnya kita dapatkan kisaran angka 2,85 kali 10 pangkat min 7 sekon. Itulah soal gerak muatan listrik yang berada di dalam medan magnet.